Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bertemu lagi di pelajaran PPKN bersama saya. Hari ini kita akan mulai melanjutkan pelajaran yang sempat tertinggal karena penilaian harian kemarin ya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya bagaimana kabar kalian hari ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat belajar walaupun pandemi belum berakhir sampai saat ini. 2 minggu yang lalu kita telah belajar tentang norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, yang meliputi pengertian norma sendiri, lalu nilai sebagai sumber norma, dan macam-macam normanya. Untuk yang belum melihat video saya tentang pengertian norma dan macam-macam norma, kalian bisa lihat di link di bawah ini atau di video YouTube saya. Buka channel saya dan cari materi ketiga PPKN. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pentingnya norma dalam masyarakat itu ada 3. Yang pertama itu ada menciptakan ketertiban di masyarakat. Agar kehidupan di masyarakat dapat berjalan secara teratur, tertib, dan damai, maka diperlukan sebuah norma. Norma itu mengatur semua komponen yang ada di dalam masyarakat. Norma juga mengatur pola hubungan setiap individu yang menjadi anggota masyarakat. Dengan demikian, adanya norma menciptakan ketertiban di masyarakat. Yang kedua ada mencegah benturan kepentingan di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia itu memiliki sifat, watak, keinginan, dan kepentingan masing-masing. Keinginan dan kepentingan manusia satu dengan yang lain tidak selalu sama. Terkadang keinginan dan kepentingan beberapa orang itu sama. Nah, ketika keinginan dan kepentingan mereka seirama atau sama, tentunya tidak akan menimbulkan masalah. Bahkan akan menjadikan itu sebuah kerjasama yang baik. Setiap rencana yang mereka buat dapat lebih diwujudkan dengan mudah. Nah, tapi nih, ketika keinginan dan kepentingan mereka berbeda atau malah bertentangan nih, maka dapat menimbulkan gangguan hubungan di antara mereka sendiri. Nah, jika hal ini dibiarkan dalam waktu lama, tentunya dapat mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam masyarakat itu dibutuhkan sebuah norma. Yang terakhir itu ada memberi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan. Norma memberi petunjuk bagi individu dalam menjalani kehidupan, baik itu di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Norma juga memberi petunjuk bagi seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara aman, tentram, dan damai. Oleh karena itu, keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Norma tidak boleh dilanggar. Siapapun yang melanggar norma atau tidak bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam norma, itu akan memperoleh sebuah hukuman. Oke, selanjutnya ada menerapkan norma yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam bermasyarakat terdapat beberapa petunjuk dan pedoman dalam bertingkah laku. Yang pertama itu norma, yang kedua itu kebiasaan. Kebiasaan itu adalah perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kebiasaan itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: membedakan individu yang satu dengan yang lain atau kelompok yang satu dengan yang lain. Yang kedua itu ada menjaga solidaritas atau rasa kesetiakawanan antar anggota masyarakat. Yang ketiga itu ada adat istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar terhadap anggota masyarakatnya, sehingga anggota masyarakatnya yang melanggar akan menerima sanksi yang tegas. Yang terakhir itu ada peraturan. Peraturan itu adalah petunjuk atau kaidah yang dibuat untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Peraturan bisa bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan norma-norma yang biasa terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama itu contoh dalam keluarga, yaitu membantu orang tua, saling menyayangi, hormat dan patuh kepada orang tua, melaksanakan kewajiban belajar dengan baik.
dan melakukan kegiatan keagamaan secara bersama-sama. Contohnya melakukan doa bersama di pagi hari sebelum melakukan aktivitas masing-masing atau membaca kitab suci secara bersama-sama. Selanjutnya ada penerapan norma di lingkungan sekolah, misalnya patuh tata tertib, melakukan tugas dengan baik, dan berbakti kepada guru. Selanjutnya ada penerapan norma di lingkungan masyarakat. Contohnya itu membantu tetangga yang terkena musibah, aktif gotong royong, atau menjaga tata krama dan sopan santun, menghormati orang yang lebih tua, atau menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir itu ada penerapan norma di lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya itu adalah menghargai aparatur negara, taat dan patuh pada peraturan negara, menghindari segala bentuk tindak kejahatan, dan ikut serta dalam membangun negara. Itu adalah penerapan beberapa norma di sekitar kita. Sudah ya pembelajaran kita hari ini, materi pada hari ini kita selesai. Lalu tugas kalian adalah mencari contoh nyata dari sebuah norma yang sudah saya jelaskan di lingkungan sekitar kalian. Contoh dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dengan cara difoto lalu dikolase dan ditulis keterangan seperti gambar di atas. Itu adalah contoh norma apa. Lalu nanti kalian kirim ke WhatsApp pribadi saya. Saya kasih waktu kalian 1 minggu, jadi kalian bisa lebih leluasa mencari contoh nyata di lingkungan sekitar kalian. Jika memang ada yang kurang paham, kalian bisa tanya saya di grup PPKN yang sudah saya buat masing-masing kelas ya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.